apa ora kuwi? Yoi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ras Giras Waras. Assalamualaikum. Pagi ini kita berada di Nitian Pacitan bersama Mas Aminuddin dan Daeng Bilo. Nah, topik pembicaraan kali ini akan membahas tentang perjalanannya Daeng Bilo ini sebagai partisipan observer juga seniman solois. Kebetulan Daeng Bilo berada di tempat Nitian ini juga sudah sangat lama, masuk akhirnya sampai banyak. Banyak tempat. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol sama Daeng Bilo dan Mas Amin. Sebelumnya tapi saya pengen dengar dari Bang Misbah ini menceritakan tentang sebenarnya Bang Misbah ini ngapain sih, atau siapa, seniman yang seperti apa sih? Nah itu kan penasaran. Selain pendekar Sakwaci itu ngapain sih Bang? Weh, Giras Waras, harum maknyus. Asik. Jadi bicara tentang Song Meri, bicara tentang Pacitan, sebenarnya saya sebagai juga penggiat musik, awalnya ya hanya bermain musik begitu saja dan mencari tempat-tempat yang menurut saya ya presentatif untuk saya bisa berlatih, terus pergi ke tempat-tempat yang agak sepi, masuk ke masyarakat, tetapi awal-awal itu belum bersentuhan sama sekali dengan masyarakat. Nah, dimulai dari 2009 sebenarnya. 2009 saya mencoba mencari sumber inspirasi, bagaimana saya bisa berjalan ke satu daerah kemudian mendapatkan tempat yang menjadi sumber inspirasi untuk bisa menjadi tempat latihan ataupun tempat untuk bereksplorasi dan sebagainya. Akhirnya dipertemukan dengan Mas Amin. Waktu itu lomba surfing ya. Jadi ada kontes surfing di Pancer ya? Hidden Point pertama 2009 ya? 2009 seperti itu 10 ya. Ini PDKT-nya tahun berapa sih kalian? Iya. 2010 apa 2012? Nggak tahu ya, sekitar tahun-tahun antara itulah ya, tahun-tahun itu. Jadi awalnya itu kita dipertemukan di satu tempat dan di situ ada masyarakat lokal di Pacitan. Mereka mengadakan semacam kontes surfing lokal. Terus saya dengan Mas Amin dipertemukan oleh salah seorang tokoh di Pacitan. Terus kami membuat instalasi di pinggir pantai untuk menjadi pelengkap dari kontes surfing tersebut. Nah, di situ ya karena ada kesamaan gagasan, ada kesamaan untuk membangun bagaimana satu kegiatan seni bisa menyatu dengan kegiatan-kegiatan yang di luar dari kesenian, misalnya olahraga surfing, terus olahraga bola, olahraga voli dan sebagainya. Nah, Tidak olahraga juga ya mungkin ya. tidak hanya olahraga Ya. sebenarnya, tapi juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kayak gotong royong Ya, dan sebagainya yang selama ini mereka masyarakat itu hanya gotong royong, terus kemudian tidak ada sesuatu yang sifatnya hiburan dan sebagainya. Nah, tapi dalam artian hiburan di sini bukan hanya sekedar hiburan, tapi kami juga eksplorasi, berdiskusi. Nah, di awal-awal itu ya kami bergeliat untuk membuat satu instalasi di pinggir pantai, ada kontes surfing. Setelah itu saya diajak Mas Amin untuk ayo ke desaku, ke desa Sukoharjo sini di Song Meri. Song Meri. Waktu itu belum ada nama Song Meri, masih Dusun Nitian. Nah, Dusun sampai Nitian masuknya ya berarti. Dusun Nitian, desa Sukoharjo. Nah, sampai di sini saya melihat, wah kok ada yang menarik. Karena waktu itu juga jelang musim panas. Nah, secara geografis Dusun Nitian ini ya dusun yang menurut saya keren banget karena dia adalah satu wilayah yang ada
komplit, ada tebing, ada sawah, tidak terlalu jauh dari pantai, lalu kemudian ada sungai dan ada hutan. Nah, ini menjadi sesuatu yang saya terus tiba-tiba excited. Wah, ini keren banget nih. Iya, iya. Nah, aktivitas saya kan bermain suling waktu itu, juga bermain gendang, dan saya coba memainkan karena sawah berdampingan dengan tebing itu, menurut saya mesti ada potensi delay secara suara, ada pantulan-pantulan suara dari tebing-tebing, dan sementara kita itu berada di tengah sawah. Nah, biasanya hamparan sawah itu ketika kita bermain musik itu kan lepas begitu saja suara. Iya, benar. Nah, itu saya langsung tertarik. Wah, ini keren banget ini. Pengen saya terus di sini melakukan eksplorasi sampai menemukan bagaimana si delay itu, bagaimana sawah itu, bagaimana padi itu bisa berkomunikasi dengan suara-suara yang saya hadirkan. Tetapi dengan dorongan Mas Amin juga, ya setiap waktu saya di sini awalnya hanya bermalam semalam, pulang, habis itu datang lagi, bermalam 2 malam, pulang. Lama-lama ya bermalam seminggu, sebulan, bahkan 3 bulan. Nah, sampai pada akhirnya begitu tidak terasa dekat dengan masyarakat, karena hampir setiap pertemuan, setiap waktu kami dengan Mas Amin ya ngobrol dengan masyarakat, tidak hanya terus berlatih tapi juga ngobrol keseharian apapun. Nah, dimulai dari situ sebenarnya. Lalu kemudian saya mencoba untuk meninggalkan yang namanya ini sebagai laboratorium, ini sebagai studio, ini sebagai tempat untuk saya bereksplorasi musik. Saya coba meninggalkan, tapi saya coba memasuki bagaimana musik dan suara itu bisa menjadi satu dengan masyarakat. Bisa kemudian suatu saat akan menggerakkan masyarakat lewat suara-suara yang sebenarnya sederhana gitu. Lewat suara yang tidak merupakan kata-kata, tapi suara yang yuk bermain, bersenang-senang bersama di luar dari aktivitas masyarakat. Mereka kembali bisa bermain lesung, bisa malam-malam ketika aktivitas selesai, malam hari mereka bisa selawatan Nabi yang tradisional. Dan ya memang di Kabupaten Pacitan ini, di sini termasuk daerah yang punya sejarah panjang. Bagaimana Desa Sukoharjo termasuk Dusun Likian itu adalah desa pertama sekali Kabupaten Pacitan. Artinya menyimpan sejarah yang cukup panjang, terutama di Pacitan sendiri ataupun di Jawa Tengah di zaman Mataram. Di sini ada Raden Tumenggung Notopuro, ada kemudian mitologi-mitologi yang terkait dengan peradaban terbangunnya Pacitan. Nah, disinilah saya mulai tertarik untuk menggali bagaimana masyarakat terhubung dengan mitologi, bagaimana masyarakat terhubung dengan sejarah-sejarah masa lampau, kebiasaan-kebiasaan dulu itu juga masih ada. Jadi di sini masih ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya upacara, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang masih terikat dengan masa lalu dan sekarang. Nah, itu yang saya memulai bagaimana sampai sekarang ini sudah sekitar 10 tahunan lah kita bersama Mas Amin. Terus kemudian di sini dengan tebing ada nama-nama yang namanya song banyak sekali. Jadi song itu semacam lubang batu di pegunungan Kars, itu disebutnya sebagai song. Jadi ada song meri, song apa lagi? Song dalan, ada song gede. Itu nama-nama itu memang diciptakan oleh masyarakat atau memang sejarahnya dulu ada nama itu song meri, song apa itu? Nanti dijelaskan Mas Amin kalau bagaimana namanya itu. Tapi dari situlah kita mengambil kenapa mau bikin nama-nama yang sifatnya misalnya mulia bakti, misalnya kayak begitu-begitu, tapi justru kita mengambil nama yang ada saja yang simpel. Jadi kita mulai merintis paguyuban, dan awalnya hanya di satu dusun, kemudian sepertinya menarik kalau misalnya paguyuban ini satu desa, supaya bisa ke depan berpotensi untuk mengangkat kebudayaan-kebudayaan dalam satu desa itu
dalam nama Song Meri. Jadi Song Meri adalah paguyuban masyarakat seni Desa Sukoharjo. Oke, berarti awalnya dari main-main aja ya, main, pertemuan, main musik, sampai akhirnya bertemu, pertemuan-pertemuan itu terus menghasilkan kohesi sosial terhadap masyarakat, akhirnya sampai terjadilah paguyuban. Ini sebuah pergerakan yang sangat menarik. Iya, keren sekali. Jadi ibaratnya kan jauh loh, Daeng ini dari Selayar sampai ke Selayar Makassar, Solo itu punya banyak rumah. Iya, Bang. Lah sebenarnya melihat Pacitan karena dia adalah satu kota di pinggir pantai selatan. Itu sebenarnya saya kan tinggal di Solo. Saya berasal dari Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, kerinduan saya akan laut itu banyak tempat-tempat yang kemudian saya kunjungi di Jogja dan sebagainya, tapi akhirnya ya Pacitan, jatuh hatinya di Pacitan karena dekat aksesnya, pertama, kedua juga ya banyak teman-teman yang kemudian dekat. Begitu saja sebenarnya. Originalitasnya juga masih kuat, terus masyarakatnya juga welcome. Mas Amin ini kan ya Akamsis ini Anak kampung. Desa Nitian. Nah ini diceritakan dong, Nitian itu bagaimana sih? Maksudnya kalau potensi pemandangan, kalau orang kota datang ke sini itu wah gitu terus. Bahasa Jawa ya apa-apa. Ora apa-apa. Oke. Oh, kita membahas nitian. Nitian itu dari kata nitik. Nitik itu apa rasan-rasan, apa sok nitik. Jadi begitu ada orang di titik, begitu ada orang di titik, itu gini loh, itu loh, nitian. Oh, niteni. Niteni sambil nyelatu gimana ya? Nyelatu. Litik rasan-rasan tapi elek terus rasan-rasanane. Oh ya. Oh. Kalau bahasa kerennya mungkin gibah. Gibah, ya bener. Tapi kalau ini misbah. Lain ya. Nitian. Memang nitian dulu memang menurut katanya, jadi bukan secara tapi katanya. Karena negeri dongeng katanya di sini tuh. Jadi ya, cuma dongeng gini. Tempatnya ya agak unik. Soalnya dari mbah-mbah dulu itu banyak apa ya? Apa kesenian, apa kebudayaan ya itu. Jadi memang masyarakat sini sudah dari dulu itu melakukan suatu kegiatan bermasyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan atau mungkin kesenian itu aneh-aneh. Memang aneh-aneh di sini. Misalnya di sini ada ya, kalau Bang Misbah mungkin itu musik, tapi bagi kami bukan musik, itu suatu apa ya, bentuk permohonan atau mungkin ritual. Itu ada musik, nek Bang Misbah musik oro-oro, tapi di sini cuma bilangnya oro-oro kayak ngundang udan, cuma gitu. Tapi setelah Bang Misbah tahu katanya, oh ini musik gitu. Tapi sebenarnya di sini bukan musik, itu cuma alat untuk mengundang udan, cuma gitu. Apa itu Mas? Bentuk oro-oro itu? Oro-oro itu itu membuat hujan, berarti kan ada alat komunikasinya itu. Alat suara. Alat suara. Yang disamakan bunyinya dengan suara kodok. Ya mungkin dulu nek pada waktu hujan itu ada suara kodok. Gimana masyarakat sini menciptakan suatu bunyi-bunyian yang suaranya seperti kodok, maka diberi namakan orok-orok dan mengundang seperti energinya itu mengundang hujan. Gitu. Sebenarnya di situ ada misi komunikasi berarti ya. Bagaimana cara komunikasi dengan alam yang goib itu ya. Lanjut Mas. Dulu. Ya seperti itu. Jadi aneh di sini tuh aneh. Ada lagi yang selain itu apa itu upacara-upacara adat, jadi rasa syukur terhadap penghasilan atau mungkin hasil panen itu masih sering dilakukan. Dulu nggak dikemas seperti sekarang. Dulu itu cuma keluarga, jadi seandainya kita sekeluarga, kita punya hasil lebih, kita mengadakan sesuatu itu biasa keluarga itu. Tapi sekarang buat
satu Satu wilayah, kampung. satu kampung. Upacara adatnya itu apa aja? Contohnya Banyak mas. yang sering terjadi di sini, yang masih Ya, dilakukan. di yang sekarang ya karena covid ini nggak melakukan, tapi nek dulu itu dari mulai mau tanam padi sampai habis panen padi semua ada upacaranya. Jadi mulai tanam, sehabis tanam. Mulai tanam apa saja namanya? Oh, saya belum apa itu ya, belum mempelajari. Tapi katanya dulu ada, tapi nggak ada namanya. Cuma dia bilang Wiwitan kalau apa ya? Wiwitan. wiwitan atau apa. Tapi saya cuma kok kesannya yang itu tuh kurang bermasyarakat. Saya cari sing lebih mudah, seperti entas-entas, bok pari itu kan lebih mudah bersentuhan dengan masyarakat. Kalau yang sejenis itu mungkin hanya ritual-ritual pribadi atau gimana ya. Jadi langsung satu keluarga atau satu pemilik padi ritual sendiri, karena besok mau menanam atau gimana, mengadakan upacara sendiri di tempat padinya itu. Oke, sebentar. Ritualnya ini dalam arti kayak syukuran gitu Mas ya? Ya. Apakah benar. dia punya kegiatan seperti, kan orang kalau ngomong tentang ritual tuh mungkin persepsinya agak kene, tapi enggak ya, enggak. kayak Syukuran, ya, berbagi gitu ya. Ya bahasa kerennya ritual lah. Bahasa kerennya ritual. Oh, dulu saya ngalami juga, kami berempat ini ngalami di sini ada upacara upacara adat Banyu Tirta Tirtawening. Nah, itu gimana ceritanya? Itu apa sih? Kalau Tirtawening itu dalam rangka kegiatan hari jadi berdirinya Pacitan ya, mungkin hari jadi itu. Dulu itu awalnya itu katanya yang dibawa untuk apa, sesembahan atau apa ya, yang di untuk serahan ke kabupaten apa ya namanya, dulu itu pusaka ya. Mungkin karena kalau kita selalu menggunakan pusaka, mungkin takut pusakanya itu rusak atau gimana. Mungkin ada beberapa tokoh mungkin dialog sampai punya inisiatif yang yang dibawa ke air. Jadi menggunakan air, dan air itu air dari sumur jeru. Sumur jeru konon katanya dulu sumur itu petilasan Notopuro. Tumenggung Notopuro itu ada sumur di situ. Katanya dulu sumurnya di situ, makanya kita ambil airnya buat diarak untuk ke pendopo itu. Sebelum kemarin saya mengalami prosesi ritual adat Tirtawening itu, kalau sebelumnya acaranya seperti apa? Apakah juga dibawa ke kota, jalan? Oh iya sama. Tapi nggak jalan. Dulu itu cuma pakai, lebih keren pakai kuda. Dulu itu pernah pada masa apa itu ya, pakai beberapa kuda seluruh Pacitan mungkin itu di pengiringannya. Tapi pada saat itu masih pakai pusoko. Oh, berarti skopnya luas ya, itu sepacitan Ya. ya. Pusoko yang sekarang sudah pakai air. Karena memperingati Hari Pacitan dan nitian sendiri cikal bakal kota Pacitan. Enggak ya? Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Bukan nitiane, Rejoso Sukoharjo. Oh, Rejoso. Berarti air itu diambil dari senda. Sumur jeru. Sumur jeru. Dan jeru mungkin jeru kan ada yang namanya kalau mungkin di keraton ada lingkup jeru dan lingkup jopo gitu kan ada. Jadi kalau misalnya kita menari itu kan kegiatan budaya masyarakat terkait dengan sejarah. Jadi sejarah di mana kota Pacitan ini berawal dari desa Sukoharjo. Ya, Nah, lalu kemudian di desa Sukoharjo ini kemudian kota Pacitan itu sepertinya berpindah ke desa Arjowinangun waktu itu ya. Ya. Jadi ada beberapa kali perpindahan kota kabupaten, pusat kabupaten, pemerintahan gitu waktu itu. Terus pindah sekarang ini di Pacitan sendiri, maksudnya di kota Pacitan. Nah, yang sebelumnya di desa ini. Nah, sebagai satu ritus untuk mengingat atau untuk mengembalikan
sejarah kita tidak begitu lewat begitu saja. Jadi sebuah penghormatan adalah bagaimana ritual itu tetap dilakukan dari asal muasal, kemudian dibawa ke kabupaten yang sekarang. Jadi ada, kalau dulu dia bilang ada benda-benda pusaka. Namun benda-benda pusaka itu juga tidak semuanya dibawa. Tetapi yang menarik saya lihat di sini adalah ketika itu berubah menjadi membawa air dari sumur, di mana sumur itu adalah sumur pertama sekali dari pemimpin rumah. Jadi ada rumah pemimpin Pacitan, Tumenggung Notopuro, itu ada rumah, kemudian di situ ada sumur. Nah, kalau kita melihat dalam satu rumah itu yang dibuat pertama kan selalu sumur. Jadi menjadi asal muasal. Jadi bagaimana air itu diambil, dimasukkan ke kendi, kemudian itu dilakukan pada jam 12 malam. 12 malam. Oh, memang Pada peralihan hari, waktu gitu. Waktu. Jadi jam 00 tepat. hari ya, berarti ya peralihan hari. Jadi biasa jam 11 malam itu mereka sudah berkumpul di sekitar sumur, kemudian mereka mengadakan ritual, berdoa dan sebagainya, meminta restu, meminta apa, dan kemudian prosesi mengambil air dimasukkan ke kendi, lalu kemudian malam itu juga diarak dibawa ke Kabupaten Pacitan. Jadi besok paginya setelah hari jadi Pacitan, sebagai hari jadi Pacitan, air itu kemudian dibagikan ke seluruh pejabat atau seluruh masyarakat untuk diminum. Jadi itu semacam berkah, semacam bagaimana hari jadi itu terkait dengan sejarah, menghormati tentang leluhur-leluhur pendiri-pendiri kota Pacitan ini. Jadi di sini justru banyak hal-hal yang, yaitu yang saya bilang, jadi tidak hanya terkait dengan kegiatan ritual yang basisnya adalah karena masyarakat agraris atau masyarakat yang pesisir atau masyarakat pinggir kali, tetapi juga terkait dengan sejarah itu kuat sekali. Jadi banyak petilasan-petilasan dan mereka hubungkan semua menjadi satu. Kayak Mas Amin tadi bilang entas-entas, pesta panen. Itu pesta panen, saya pikir mungkin di daerah lain banyak lah pesta panen. Tetapi di sini yang menarik adalah itu semacam lumbung dan juga saling memberi, saling berbagi. Saat selesai panen, kemudian beberapa gabah dari rumah-rumah masyarakat yang punya sawah kemudian dihibahkan. Jadi ada sekelompok masyarakat berkeliling rumah-rumah yang punya sawah, pemilik sawah maksudnya yang berada lah. Kemudian dihibahkan gabahnya, disimpan jadi satu, kemudian dibawa ke satu tempat, diupacarakan, lalu kemudian gabah itu dibagikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu, yang tidak punya sawah, dia hanya penggarap dan sebagainya. Berbagi. Nah, ini yang menarik itu adalah bagaimana Daeng Bilok itu bisa masuk dan mendapatkan informasi yang begitu banyak ini loh. Nah, metode pendekatan kepada masyarakat ini kan ilmu yang susah gitu loh. Maksudnya bagaimana sih cara, kalau tadi udah disinggung Daeng kan dengan bermain musik seperti yang diceritakan dulu ketika di Flores itu, dengan Sakwaci main sendirian, tiba-tiba dia nengok ke belakang udah rame orang. Nah itu terus akhirnya bisa membuat sesuatu gerakan, itu awalnya step-stepnya itu gimana Daeng? Wah, ini ya. Ini yang menarik ini. Loh, kalau masyarakat sini sudah bilang, loh, Bang Miswan datang di sini mesti song meri. Mau bagaimanapun tidurnya di sini. Karena sebenarnya ya tempat ini juga dibangun sama Mas Amin. Kita juga awalnya itu dari gubuk kecil di pinggir sawah. Saya tidur di situ masih tidur dalam pistol. Mas Amin nemani, pagi-pagi dibuatin sarapan dan sebagainya. Terus ya sebelum ada sarapan biasanya main-main suling dulu. Mereka suka dengan suara-suara begitu. Nah, lama-lama kemudian kita gelisah. Kemudian banyak orang, teman-teman, anak-anak muda, anak-anak kecil, ya masih gitu, ada yang sekarang itu mereka sudah kerja dan sebagainya. Dulu itu masih kecil-kecil. Nah, terus kita gelisah, kayaknya perlu nih bikin gubuk agak besar lagi. Lalu kemudian lama-lama itu kita bikin kegiatan di gubuk-gubuk itu. Yang kedua itu kita bikin kegiatan, ada upacara niti karyo, terus ada upacara-upacara yang lain-lain, dan
Habis itu gelisah lagi, kayaknya perlu nih bikin pendopo, bikin semacam tempat yang lebih luas. Nah kebetulan Mas Amin di sini ya kayak tuan tanah lah. Kalau dari sana ujung sana sampai nggak kelihatan sampai sini itu bukan punya Mas Amin. Bukan punya Mas Amin dan dia menguasai. Tapi Mas Amin ini adalah leader dari anak-anak muda waktu itu, dan juga Mas Amin salah satu anak muda yang punya komunikasi kuat tentang bagaimana misalnya orang tua itu cerita tentang sejarah, Mas Amin itu bisa masuk dibanding anak-anak muda lainnya. Nah kebetulan ya saya dengan Mas Amin begitu intens ngobrol. Mas Amin punya gagasan, saya juga punya gagasan. Tapi gagasan ini saya tidak lepas dari apa yang ada di sini ya. Cuman itu kemudian diangkat, bukan dikemas, tetapi itu dihidupkan kembali. Tidak dibuat mengada-ngada, hanya kemudian dihubungkan dengan teman-teman dari luar. Karena kebetulan saya juga misalnya punya jaringan di Solo, punya teman-teman di Sulawesi, punya teman-teman di Jogja. Nah itu ketika teman-teman di sini punya kegiatan upacara atau kegiatan kesenian, ya kita coba mendatangkan teman-teman dari luar untuk mereka sinergi, kolaborasi. Sebenarnya kalau bicara tentang metode pendekatan itu, ya saya pikir dekat sekali karena setiap waktu ya malam bersentuhan dengan masyarakat, ngobrol, komunikasi. Dari pagi hari ngopi kayak begini, sampainya mau tidur ngorok-ngorok udah masih ngobrol juga, padahal ya nggak nyambung-nyambung. Tapi di sisi lain juga ya di situ ada bumbu-bumbu, ada permasalahan. Mas saya tiba-tiba datang lemparkan ide, Mas Amin juga tiba-tiba tolak. Mas Amin juga lemparkan ide, saya juga ya ngapain bikin-bikin kayak gitu, mending yang ada saja misalnya. Nah hal-hal semacam itulah yang kemudian Mesra ya. kita mesra dan masyarakat juga merasakan mesranya gitu. Nah misalnya Mas Amin cewek udah lama aja anak gitu misalnya. Tapi hubungan itu sebenarnya memang betul-betul jadi bagaimana kesenian itu masuk dan dia menemukan saudara-saudaranya. Jadi musik itu tidak hanya kemudian dikatakan bahasa, ada notasi, dia bahasa universal. Kalau orang kuliahan bahasa universal bisa disampaikan dengan suara, melodi dan sebagainya, kemudian orang merasa nyaman. Bukan hanya itu, tapi bagaimana musik itu menjadi satu, suara itu sampai mereka terngiang. Apalagi di masyarakat Sukoharjo ini mereka sudah punya basic, mendengarkan gamelan itu mereka sudah ayem, mendengarkan suling itu mereka sudah mengingat masa lampau. Nah, hanya itu mengembalikan memori-memori masa lalu, dan itu menjadi telo. Iya. Selain Daeng Misbah itu dia ahli bermusik, memainkan alat musik tradisi, itu juga mempunyai keterampilan unik naknik yang juga menghasilkan suatu bunyi juga, instrumen. Gimana sih Daeng itu apa yang Artistik bunyi bunyi itu biasa yang dibuat apa, atau memang eksperimen alat yang apa? Nah ini yang menarik. Nah, oke. Mungkin kalau misalnya bicara tentang suara dan lingkungan, jadi istilahnya kalau saya istilahkan itu adalah musik lingkungan. Mas Amin bisa cerita tentang musik-musik yang tadi yang dibilang oro-oro, suara kodok, itu dari tempurung kelapa terus dikasih tali, kemudian di pinggir sungai yang kering karena itu musim kering. Mereka tarik sebelum disimpan tempurung itu ada lubang dulu, dibikin lubang di tanah, di pasir itu, di pasir kali, terus disimpan, terus kemudian ada tali ditarik, menyerupai kodok. Terus ada lagi yang lain, yang kentongan ya itu Mas, cerita Mas, itu gimana sih instrumen bunyinya itu? Awal mula instrumen bunyi itu sebenarnya cuma dongeng. Jadi dari dongeng katanya ada suara yang suaranya itu bisa mencapai 1 kilo, yang terbuat dari bambu katanya itu dulu. Padahal itu kita belum punya nama. Dulu itu ada sawangan, kalau punyanya Bang Misbah Sendaren ya.
Kita punya sawangan untuk di layang-layang itu. Ternyata bukan itu. Jadi alat musik kalau sekarang namanya kelentowongan karena sudah tahu. Kalau dulu itu belum tahu. Cuma cari sebenarnya itu apa toh? Itu hampir 4 sampai 6 tahun saya cari itu. Ya cuma dongeng sebenarnya. Kentelowongan. Kelentowongan. Jadi pada awal ketemu Bang Misbah itu saya spekulasi. Jadi katanya ada Bang Misbah dari Solo punya sendaren. Katanya Mas Amin punya musik angin juga. Namanya belum tahu. Cuma terbuat dari bambu. Ya saya spekulasi saya buat. Ternyata salah. Terus saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang. Kebetulan ada seorang yang punya sering mengembala, dan saya tanya, ternyata memang ada, dulu itu ada, dan saya si pengembala itu bilang saya pernah mendirikan alat tersebut. Saya tanya, suruh membuatkan. Setelah saya tahu, oh ternyata seperti pada saat saya menemukan itu, rasanya itu seperti gimana ya, kok hanya seperti ini, kok saya cari sampai 4 tahun baru ketemu. Ternyata secara mudah ini namanya kelentowongan dari orang tersebut. Dulu yang buat itu si ada Mbah Karnomo. Ternyata bukan hanya dongeng, ternyata betul itu Mbah Karnomo. Awal mula musik alat kelentowongan itu nggak sengaja. Di awal dari Mbah Karnomo seorang petani, dan dia punya 2 ekor apa 3 ekor sapi. Dan petani di dekat kandang sapi itu banyak tanaman telo, jagung dan sebagainya. Pada suatu hari sering telo, jagung itu dimakan hama, babi hutan. Nah, pas suatu hari itu malam kok nggak ada yang datang babi hutan tersebut. Ada apa? Beberapa malam Mbah Karnomo mencari tahu. Ternyata ada suara bunyi di situ, suara bunyi seperti orang menangis gitu. Gitu. Setelah dia pelajari, ternyata sebuah pikulan yang didirikan di dekat kandang itu. Jadi pada saat mungkin cari rumput, pikulan itu tempat ngangkat pikulan dari bambu ditaruhan habis bambu utuh, Mas, ya? Ya, bambu utuh. Habis cari rumput tancapkan gitu, disimpan istilahnya, tapi modelnya berdiri. Setelah itu ada suaranya, menimbulkan suara. Lalu Mbah Karnomo punya inisiatif membuat 1 batang bambu dilubangi semua. Ya, menimbulkan suara yang sangat mengerikan. Jadi pada saat itu kalau orang sini mengatakan seperti orang menangis menjerit-jerit gitu, karena di atas sana itu kan banyak angin. Jadi bambu tersebut tertempa angin itu suaranya luar biasa. Dari itu saya buat, dan yang kedua ya Bang itu ya, baru bener buatnya. Kita buat yang namanya kelentowongan itu. Yang Bang Misbah punya sendaren itu kita jadikan satu gitu. Pertemuan. Ya, jadi ada di awal-awal itu kita dipertemukan langsung dengan cara-cara seperti itu. Jadi karena dia punya instrumen angin, alat musik yang memang sangat original. Dia punya fungsi, tidak hanya sekedar alat musik, tapi dia punya fungsi sosial. Jadi di masyarakat itu bagaimana suara itu mampu mengusir hama, misalnya kayak babi tadi atau landa atau apa yang potensi merusak tanamannya. Nah, kemudian kesamaan itu juga saya juga sementara bereksplorasi tentang musik sendaren. Bagaimana sendaren itu kayak sawangan yang ditempel di belakang layangan gitu. Jadi ketika dia di atas itu bunyi. Nah, itu juga di masyarakat di tempat saya di Pulau Selayar, Sulawesi itu alat sendaren itu berfungsi untuk memudahkan aktivitas masyarakat nelayan. Dia sebagai petanda ketika di malam hari dinaikkan atau di sore hari dinaikkan, kemudian malamnya misalnya masyarakat di sana itu
tidak jauh dari pesisir. Kemudian dia menaikkan layangan. Nah, malam hari dia pelajari suara itu, dia pelajari. Suaranya kok anginnya di atas keras sekali sampai suara mungkin kadang putus-putus gong. Dan itu mereka pelajari sampai menentukan apakah besok ikannya bagaimana, situasi arus bagaimana, kemudian cuaca bagaimana. Jadi itu sebagai alat komunikasi sebenarnya bagi masyarakat pesisir di laut. Nah, ini dihubungkan juga dengan Mas Ami yang kesamaannya ya mereka alat komunikasi dihubungkan dengan masyarakat agraris, petani. Jadi ya itu yang mempertemukan kita. Akhirnya ayo kita eksplorasi sampai membuat instalasi di pinggir pantai, kemudian di tengah sawah, kemudian kita coba di atas bukit, dan ya perjalanan itulah yang membawa kita sampai sekarang sampai ke sini merasuk. Nah itu jadi dari hal yang sangat sederhana, pertemuan tanda-tanda dari pesisir juga tanda-tanda dari agraris. Oke, sebuah bunyi, dan bunyi Sendaren sama Kentolowongan ini frekuensinya itu sama karena mereka menggunakan angin, bantuan angin untuk berbunyi. Iya sih ya, awal-awal dulu memang pertemuannya itu ya. Kita ingat kan dulu waktu di Kemuning itu kan Sendaren toh. Iya, Itu tahun berapa itu? Lupa. Terus tiba-tiba ada gerakan lagi di Pacitan, instalasi itu diculis. Ya. Terus di Bangun Tulak juga. Yang di sini nih, oh berarti kapan-kapan nanti kayaknya itu dibuat lagi menarik gitu ya. Ya, nanti Instalasi besar pas musim justru angin. kita punya hayalan untuk tidak hanya kami berdua, tapi juga melibatkan teman-teman yang punya konsen terhadap musik-musik angin, dan kita akan berbicara tidak hanya musiknya sebenarnya di situ nanti. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana suara itu punya fungsi komunikasi terhadap masyarakat, punya alat, dia sebagai alat bantu. Kalau sekarang kan alat bantu kita kan sudah sangat canggih, ada yang sifatnya elektronik dan sebagainya, tetapi semua yang kita alat bantu yang kita pakai sekarang ini kan jarang yang sifatnya kita berasal dari kita sendiri, dari masyarakat yang sudah ada dari zaman dulu. Semuanya misalnya teknologi ya teknologi dari Cina, dari mana dan sebagainya. Nah, kita mencoba mengarah ke situ, bagaimana kearifan lokal itu dari musik ataupun dari suara itu kita tampilkan, kita buat instalasi bersama, kemudian lalu kita hadirkan juga orang-orang yang bisa berbicara tentang bagaimana sih fungsi sosial di masyarakat. Karena itulah yang bisa membawa kita kepada kemaslahatan masa depan, bagaimana kearifan lokal kita agungkan, dan kemudian itu kita sebarluaskan bahwasanya ya kalau mau mengusir hama di sawah itu tidak usah pakai yang aneh-aneh, pakai pupuk yang sifatnya yang Membuat bantat tanah gitu ya. ya yang membuat bantat tanah yang tidak organik dan sebagainya. Sementara alat-alat seperti ini sangat organik, dan tinggal bagaimana manusianya itu mau membangunnya. Karena kan sekarang itu kegiatan masyarakat itu biasanya semakin susah sekali untuk digerakkan, misalnya gotong royong dan sebagainya, karena sudah tidak ada kemauan untuk melakukan sesuatu yang itu nggak rumit sebenarnya. Ya. Kalau dilihat juga sebenarnya apa yang dilakukan Mas Amin dengan Bang Misbah ini adalah proses negosiasi dengan alam. Karena kalau berhubungan dengan bunyi terus akhirnya berdampak pada pengusiran hewan, celengnya itu kabur, itu kan berarti dia berfungsi tidak perlu harus pakai pupuk ataukah apa racun atau pestisida, tapi atau diburu tapi bisa diatasi. Kowe tak kayak unen-unen ngene dia lari seperti itu. Ya Dan bisa juga ditemukan itu karena kita ya juga perlu juga melihat bagaimana leluhur kita itu pelaut, dia berbicara, berkomunikasi dengan alam ketika mereka melakukan pelayaran itu melihat bulan, melihat bintang. Belum ada teknologi kompas, belum ada teknologi GPS. Kemudian di situ juga suara-suara dihadirkan untuk mengusir hama, ya belum ada semacam sonar, belum ada semacam senapan, belum ada semacam alat-alat yang sifatnya teknologi. Nah, kami bukan hanya mengangkat tradisi itu kembali, tetapi juga bagaimana kemudian masyarakat sekarang kembali ke suasana yang
organik. Mereka juga walaupun menggunakan teknologi yang canggih begitu saja, tetapi juga perlu kita memahami tanda-tanda alam. Ya, ketika kita mau ke satu daerah, kemudian akan ada bencana, akan ada sesuatu dan sebagainya. Saya pikir tanda-tanda alam yang menguatkan kita sebagai manusia. Teknologi ya urusannya dengan teknologi, dengan kayak ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu pengetahuan masa lampau itu tidak kalah juga. Iya, karena mereka lebih canggih. Iya. Mas, mungkin pernah nggak, karena kan kalau masyarakat kota sangat awam dengan tanda-tanda. Kalau di sini misalnya ketika mau ada terjadi sesuatu itu kan, apakah ada tiba-tiba celeng-celeng podo bengo, apa manuk-manuk bengo, apa ya hewan-hewan turun ke, pernah nggak nemuin situasi seperti itu, Mas? Apa sih, kayak apa, nggak enak nggak? Kalau sampai saat sekarang kayaknya belum ada. Karena ya alhamdulillah sampai saat ini kan nggak ada bencana yang mungkin sampai apa itu fatal. Jadi nggak ada bencana apa itu tanda-tanda yang apa yang dimaksud tersebut. Jadi sementara ini belum ada. Misal belum tahu. Misal kayak suara ayam jam berapa atau apa yang folklor. Oh, itu sudah terbentuk alam. Jadi kalau memang suara ayam, suara burung itu terjadi pada kan setiap jam 11 malam itu kan ayam pasti apa itu namanya? Kluro. Itu memang itu sudah alam. Jadi bukan ya sebenarnya tanda, tapi itu sudah terjadi mulai dari dulu ada yang seperti itu gitu loh. Setiap jam itu jam 3 pagi itu ya keluru lagi. Sudah kode alam sudah apa itu namanya? Ya, kode alam. Kalau yang itu bisa diteni itu ya, diteni. Ya mungkin yang terjadi pada saat ini yang masih itu kalau mau banjir itu ada yang namanya semut ireng boyong. Jadi enak opo kok semut bodo metu gitu kan, banyak di dekat rumah semut hitam itu keluar semua. Oh, kemungkinan mau banjir itu sering kalau yang itu. Jadi menandakan oh berarti semut tahu kalau kita semut itu nggak mencari tempat yang lebih aman. Jadi kena banjir itu. Berarti bawah itu mungkin udah banyak ya, samping airnya udah banyak. Ya bisa sih. Itu masuk akal juga. Tanda-tanda seperti itu. Ya. Untuk Song Meri sendiri ya, Mas. Itu kegiatannya apa sih? Sekarang ini ya? Iya, sekarang ini. Pergerakan Dan harapannya ke depan. Ya, ini kan ke depannya lah. Berawal dari gubuk yang di sebelah sana. Ya. Terus sampai akhirnya sampai di sini. Terus kemarin itu pas puasa ini ada lapak-lapak, tapi kita nggak sempat berkunjung ya. Ada lapak-lapak. Ya, itu kegiatan yang berbasis ke masyarakat. Jadi kita membuat kegiatan yang dimana melibatkan semua masyarakat. Jadi apapun kegiatan kita semuanya bersama masyarakat. Jadi mulai mungkin yang tadi itu upacara ya bersama masyarakat, kita buat kupu-kupu gitu ya untuk masyarakat. Jadi kita menyediakan lapak masyarakat biar jualan di sini gitu. Dan juga pendatang dari kota itu juga sudah banyak ya. Banyak. Artinya ekonomi akhirnya juga iya benar. Banyak pit ontel juga mungkin dia pit ontel banyak sekali buat apa itu, Mas? Dijual apa itu? Atau aku jual nggak apa-apa. Enggak, ya cuma cadong-cadong, bahasa cadong-cadong ke menowo-menowo. Ya. Jadi kan ini masih pandemi, jadi kegiatan semuanya berhenti. Kita cadong-cadong seandainya nanti pandemi sudah selesai. Mungkin ada beberapa teman yang pengen menggunakan pit ontel untuk keliling desa. Keliling dewa menarik banget. Kemarin kita udah keliling Iya, desa. makanya itu saya bilang menarik sampai lewat di pinggiran pantai, jembatan gantung besi, terus menyusuri kampung-kampung yang masyarakatnya itu
Rejo. Juga kalau ngontel naik ke kebo bawa pancing karena berhenti kasih nasi betik. Ya. Ikan teng. Tapi yang menarik dari Songmeri ini sebenarnya kedatanganku di sini atau aktivitasku yang cukup lama di sini ya hanya ya numpang tidur. Ngantuk mau tidur. Tapi juga di sisi lain yang mempelajari bagaimana dari awal sampai sekarang dinamika pergerakan teman-teman dan juga bagaimana dampak-dampak yang dari kegiatan-kegiatan itu di masyarakat itu sampai sudah menggenerasi. Nah, itu juga saya coba pelajari dan ya karena pandemi ini juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mereka punya kegelisahan banyak, mau bikin apa. Tetapi pandemi yang membuat mereka akhirnya terbatas dan kemarin mencoba untuk kita memikirkan, yuk nggak usah terbatas, nggak usah bikin pokoknya bikin kegiatan saja, tetapi basisnya nanti bagaimana masyarakat itu punya dampak ekonomi. Karena juga terbatasnya orang datang dari luar berwisata karena ini dibentuk sebagai desa wisata, kemudian terbatasnya orang luar untuk datang bergabung dalam prosesi misalnya kegiatan kesenian, terus kemudian terbatasnya juga masyarakat mendapatkan penghasilan karena juga ya musim kering, musim penghujan dan sebagainya itu hama. Nah, kemarin itu bikin lapak-lapak, kemudian sempat bikin pasar kerempeng itu karena merespon orang-orang kota di masa awal pandemi itu banyak orang bersepeda di desa-desa, mereka cuma lewat. Kayaknya ini menarik nih. Banyak orang naik sepeda, kita bikin pasar supaya mereka bisa mampir jajan di sini dan masyarakat yang berjualan itu ya punya hasil. Jadi ya kayak begitu ya. Kalau kita yang mengurus di sini ya makan gratis lah. Kalau ada yang nggak laku ya kita hajar. Penting mesem-mesem makan telo ya. Iya, menarik sekali itu kegiatan. Jadi kegiatan budaya di awalnya itu kita sinergi untuk mengembangkan tradisi, kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, sekarang kita berpikir langkahnya adalah bagaimana kegiatan itu punya nilai ekonomi. Yang ya basisnya ya masyarakat yang punya. Berarti pada dasarnya Bang Misbah itu datang ya kemanapun itu ya nyemplung gitu ya, menyerap juga membagi gitu ya. Akhirnya sinergi terus bisa potensi gini, kayaknya gini menarik, dicoba. Oh iya, asik. Ya, karena tidak semua masyarakat itu didekati dengan cara hanya mendorong dengan kata-kata, cara mendorong dengan referensi buku dan sebagainya. Ketika kita masuk masyarakat, iya bergerak. Mereka bisa belajar dari prakteknya langsung. Jadi kalau misalnya, ayo kayak ketoknya pari ini menarik nih, organik. Sementara orang yang ngomong ini ya nggak tahu organik itu caranya dia menggerakkan dan sebagainya. Nah, itu dengan praktek langsung. Jadi kita belajar bersama sampai ya itu bisa terbukti. Oke, obrolannya cukup panjang dan juga menarik. Tapi ya kayaknya cukup segitu dulu aja. Yang pasti nanti kalau pandemi udah selesai atau belum selesai, kalian bawa sepeda ke desa Nitian itu ya dijamin betik. Banyak betik. Atau bisa juga kalian-kalian yang dari luar kota mampir ke desa Nitian, sharing-sharing sama Mas Amin, kolaborasi, kalau musik. Ketemu Mas Misbah di sini juga. Bagi yang punya proyek-proyek instalasi bunyi, nah yang berhubungan dengan angin atau air, kalau air pasti ya di musim penghujan itu bisa eksplorasi di sini. Welcome ya toh. Makannya telo tiwul 2T telo tiwul teh minumnya. Iya. Kalau beruntung dapat teri. Kadang teripang. Teripang. Enak ya? Tapi kalau mau ke Sukoharjo, di Pacitan ini, desa Sukoharjo, ya di sini ada berkuda, keliling berkuda karena masyarakat desa berkuda, masyarakat di sini karena kabupaten pertama waktu itu belum ada transportasi motor, belum ada ini masih andong. Jadi di sini termasuk desa yang paling banyak kudanya saat ini. Di sini juga ada
batik Mas ya. Batik lokal. Batik lokal ya. Ada juga. Terus kemudian ada juga di sini gedek di kali. Oh, gedek kali. Saat ya kalau banjir ya janganlah. Iya. Jadi kalau musim-musim begini Iya, ini bagus pas ya, ini. pas ya. Jadi orang bisa di kali gedekan sekaligus lihat kalinya karena kali di sini sudah mulai terawat karena masyarakat sudah mulai sadar waktu kemarin kita bikin gedekan itu yang sebelumnya mereka buang sampah di kali semua. Oh nanti ada banjir hilang. Oh Kelly dewe sampai sekarang mereka udah sadar ya. mulai ya dengan kegiatan kayak gitu. Ya, Jadi ada gedekan, ada berkuda, ada sepeda ontel keliling desa. Untuk aktivitas di Songmeri ini ada IG-nya juga, bisa dilihat Instagramnya. Instagram Songmeri Songmeri Pacitan. Songmeri Ya, Pacitan. itu di situ ada aktivitas yang ada di Songmeri Desa Sukarjo, Nitian Pacitan. Keren ya? Keren. Giras waras enak banget. Doi lo yang promoin ya. Kita mah biasa aja. Tapi menarik, konten Giras waras ini tidak hanya berjualan tembakau, Nah, berjualan resep, kita- tapi ternyata mereka tembakau folklore. Tembakau folklore. Mendekati wacana-wacana masyarakat, wacana tradisi, wacana apapun itu, tapi lewat Giras waras. Giras waras. Giras waras itu doa. Hmm. Giras ya Mas. Giras Apa waras. artinya giras? Giras itu bahagia, giras selalu giras. Giras suara. Waras. Oh, giras waras kayak giras waras. Waras itu sehat. Sehat. Bahagia dan sehat. Bahagia dan- Giras suara. Iya. Giras Iya. waras. Giras waras. Iya, Nanti daftarkan cewek-cewek khususnya yang umur 24 sampai 27 29 itu akan dijadikan paduan suara namanya Giras Giras Suara. suara. Oh, gitu. Silakan daftar, nanti linknya di sini ya. Proses kurasi sama Daeng. Oke. Nantikan episode selanjutnya, nanti nggak tahu pertemuannya dengan siapa. Ini mungkin akan masuk di Kurisesonya itu Kupas Ringkas Seniman Soloisnya Daeng, tapi juga ada satu topik menarik lagi tentang sebuah desa pertemuan kolaborasi ini dinamakan apa, nanti kita tunggu aja. Ya pokoknya gitu ya. Ya mungkin ada petua-petua yang bisa disampaikan dan untuk ya mungkin masyarakat, anak kecil, anak muda, tua, semuanya Tentang Sebagai pergerakan. ya tentang Tetua Songmeri, monggo. Ya, kalau petokoh enggak lah, itu apa ya namanya? Istilahnya Pesan-pesan. pesan sing sementara ini masyarakat dan anak-anak sekarang kan sudah hilang apa ya? Hampir semua mungkin tepo seliro, mungkin cara berkomunikasi orang di Duko. Nah, itu kita mungkin lagi gelisah itu. Gimana untuk mengembalikan tradisi-tradisi masyarakat yang dulu bisa menjadi kembali seperti yang dulu masyarakat sekarang itu. Saya kira cuma itu kata bicaranya. Daeng. Untuk para etnomusikolog Daeng, daripada mereka galau PNS, coba kasih tahu tips triknya itu. Sedih saya. Sedih saya. Enggak lah, di orang-orang akademisi musik ataupun akademisi sosial dan sebagainya, saya pikir ini ya ayolah kembali ke masyarakat, memahami kembali tradisi, komunikasi dengan masyarakat itu kan tidak sama dengan kita ngobrol kayak gini. ya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk masuk, membangun mereka, apapun itu. Yang jelas ketika kita memberi ilmu, membagi ilmu di masyarakat, maka kita akan mendapatkan ide yang lebih banyak. Ya. Jadi ada terkadang ilmu itu kita pegang sendiri, tetapi ya itu terus yang disampaikan. Tapi kalau kita lost, wis kayak no kabeh, engko lah enek rezekine dhewe. Ya. Jadi Betul. ilmu itu diberikan ya idenya gagah. Semakin banyak kau menuang, semakin banyak engkau mendapatkan kembali. Ya, begitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.